Baik, teman-teman, kita ketemu lagi di 10 menit bisa fisika. Pada hari ini kita akan coba bahas prediksi kelima OSNK Fisika IPA SMP tahun 2025. Lanjut ke nomor 13. Dalam sebuah bejana, terdapat 7 gram air dan 5 gram es bersuhu 0 pada tekanan 1 atm. Kalori jenis 1 kalori per gram per Kelvin dan kalori lebur es 80 kalori per gram. Jika pada akhir isi bejana 12 gram air bersuhu 20 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, maka jumlah kalori yang diserap isi bejana adalah titik-titik. Oke. Ini misalkan wadahnya atau bejananya. Di sini ada es dan air ya. Ini esnya di ngapung di sini misalnya. Suhunya berapa? Initial temperaturnya adalah 0 degree Celsius. And then, at the final condition, all the ice cube melted, ya, sehingga berubah semua jadi air. Semua berubah jadi air dengan final temperature 20 degree Celsius, ya, 20 degree Celsius. Kamu diminta menghitung berapakah heat energy yang diserap. Heat energy yang diserap itu, ya, heat energinya itu sama dengan heat energy yang digunakan untuk menaikkan temperatur ditambah, anggap Q1 begitu, ditambah dengan heat energy yang digunakan untuk mengubah es, ya. Es berubah menjadi air atau Q melt gitu. Untuk meltingnya. Oke, Q1-nya siapa saja? Q1-nya ini berarti massa total kalikan dengan C air dikalikan dengan delta temperatur, perubahan temperaturnya. Ditambah untuk meltingnya, ini ada massa S saja, kalikan dengan latent heat of ice. Kita masukin MT-nya, massa totalnya berarti 7 gram tambah 5 gram, 12 gram. Perlu ubah ke kilo nggak? Nggak perlu ya. Kenapa nggak perlu? Karena Pak Devin menggunakan kalori jenis di sini dalam kalori per gram. Oke? Dalam kalori per gram. Nanti kita tinggal ubah ke dalam joule di akhir saja ya. Kita kalikan 1. Delta T-nya dari 0 ke 20. Berarti 20. Plus massa S-nya itu hanya 5 gram saja. Dikalikan dengan 80. Udah dapat ya. Ini Q-nya. 12 kali 20, 240 ditambah dengan, saya pindah ke atas ya, 240 ditambah 400. Diperoleh 640 kalori. Nah, tinggal diubah tuh. 1 kalori itu berapa joule? Ada yang tahu? 1 kalori berapa joule? Teman-teman, 1 kalori berapa joule? 4. Iya betul, 4,2 ya. 4,2 kira-kira. Jadi, kalau kamu punya 640 kalori, berapa joule? Silakan hitung. Iya betul, 2,688 joule ya. Jadi yang tepat adalah yang B jawabannya. Ini untuk soal nomor 13. Oke. Saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman. Nomor 14. 2 bola dilempar vertikal ke atas secara berurutan dalam selang waktu 1 detik.
dengan kecepatan masing-masing 10 meter per detik dan 20 meter per detik. Jika besar kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, kedua bola bertumbukan pada ketinggian titik-titik. Jawaban harus dalam 2 angka di belakang koma. Oke. Pertama yang dilempar adalah yang kecepatan 10, ya. Anggap ini permukaan tanahnya di sini. Ini permukaan tanah. Bola pertama dilempar dengan kecepatan 10 meter per second. Ya, ini sebagai kecepatan bola pertama. Bola kedua dilempar lagi, tapi setelah 1 detik kemudian, ya. Setelah 1 detik kemudian. Jadi kalau dia bola pertama sudah bergerak selama 1 detik, ini berarti belum bergerak, ya. Atau waktunya selisih 1 detik begitu. Oke, selisih 1 detik. Yang diminta adalah jika besar percepatan gravitasinya itu kedua bola bertumbukan pada ketinggian berapa meter gitu, ya. Ketemu lah intinya. Pada ketinggian berapa mereka ketemu gitu. Oke, saya anggap ini bola A, ini bola B, ya. Ketinggian bola A itu berarti dia punya waktu 1 detik lebih cepat, ya. 1 detik lebih cepat. Jadi kalau waktunya B adalah si A-nya itu T plus 1 gitu. Karena dia 1 detik lebih cepat ditembakannya. Ini waktunya T. Maka ketinggian A, ini boleh saya tuliskan menjadi V0 kalikan T min setengah G kali T kuadrat. Tapi ini TA ya, TA. Sehingga saya boleh tuliskan V0-nya itu 10 kalikan dengan TA. TA-nya adalah T plus 1. Dikurang maksudnya. Dikurang setengah kali G, ini adalah T plus 1 kuadrat. Untuk YB, ini juga sama bentuknya ya. V0 kalikan TB, min setengah G kali T kuadrat. Ini jadinya V0 TB, V0-nya adalah 20, kalikan T, min setengah G kalikan T kuadrat. Ya. Nah, habis itu gimana? Habis itu, saat dia tumbukan, saat ketemu atau tumbukan, maka YA seharus sama dengan YB gitu. Kamu samain tuh. YA sama dengan YB. Oke, YA sama dengan YB. Kita mulai, YA sama dengan YB. Nah, YA-nya siapa? YA-nya ya ini. 10T plus 1 dan seterusnya itu saya buka kurungnya ya. Jadi 10T ditambah 10 min G-nya saya ubah jadi 10, jadinya 5. 5 kalikan T plus 1 kuadrat. Ini harus sama dengan itu. 20T min 5T kuadrat juga. Sampai di sini paham teman-teman ya? Nah, dari situ kalian akan dapat nilai T-nya. Ya. Kita bisa hitung nilai T-nya. Berapa T-nya? Nah, setelah dapat T-nya, baru kita bisa dapatkan ketinggian A-nya, teman-teman. Ya, ketinggian A-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kenapa ya sama dengan IB? Karena mereka kan bertumbukan. Kalau bertumbukan itu artinya ada dua benda di posisi yang sama dalam waktu bersamaan. Oke? Dalam waktu bersamaan ada dua benda yang berada di posisi yang sama. Itulah kenapa YA-nya sama dengan YB begitu. Ya, YA-nya sama dengan YB. Kita lanjutin aja ya.
Kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, 10T plus 10 min. Ini kita buka kurungnya, berarti menjadi 5T kuadrat, ya. Atau saya masukin dulu deh, biar kelihatan. Ini plus 2T plus 1 gitu. Ya, sudah tidak ada kuadratnya. Kemudian sama dengan 20T min 5T kuadrat. Maka 10T plus 10 min berapa? 5T kuadrat. Kemudian ini jadi min 10T min 5. Sama dengan 20T min 5T kuadrat. 10T dikurangi 10T ini habis dengan yang ini. Kemudian ini ada 10 dikurangi 5 berarti tinggal 5. 5 dikurangi dengan, oh ini ada 5T kuadrat, 5T kuadrat kanan kiri ya. Ini juga boleh kita kurangi, habis. Tuh. Jadi tersisa 10 kurangi 5 sama dengan, berarti tinggal 5 sama dengan 20T. Ya. Atau T itu sama dengan 5 per 20. Seperempat second. Oke, seperempat detik. Udah deh, tinggal masukin. Ya, berarti kita masukin ke persamaan YB saja. YB sama dengan YA kan? Berarti 20 kali seperempat dikurangi 5 T kuadrat. Berarti 1/16. 20 bagi 4 itu 5. Ini 5/16. Dikurangi 5/16. Udah dapat ya. Sehingga diperoleh 4,69. Ini adalah ketinggian ketika kedua bola itu bertemu. Saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Sebuah pemanas mampu menaikkan 1 liter air dan 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Itu dari 20 sampai 100. Dalam waktu 3 menit, pemanas itu bekerja pada tegangan 240 volt dengan efisiensi daya 60%. Elemen pemanas itu memiliki hambatan listrik sebesar titik-titik. 1 angka di bawah koma mintanya. Oke. Begini, di situ diketahui efisiensi ya. Apa itu efisiensi? Efisiensi itu adalah rasio atau perbandingan antara power outputnya dibagi dengan power input. Oke. Useful output power dibagi dengan input powernya. Atau karena dia punya efisiensi 60%, berarti ini sama dengan 60%, 0,6 gitu ya. Sehingga output power itu sama dengan 0,6 input powernya. Output powernya itu digunakan untuk memanaskan air ya. 1 liter. 1 liter maksudnya berapa? 1 kilogram teman-teman ya. Jadi ini digunakan untuk memanaskan air. Atau heat energy dibagi dengan waktu gitu. Heat energy per time. Itu outputnya. Sama dengan 0,6 input power. Input power dari mana? Dari electrical energy. Ya, V kalikan I kalikan T tadi kan. Oke. V kali I saja ya. Kalau kali T jadinya energi. Sehingga kita bisa hitung nilai V kali I, nanti kita dapat I-nya ya. Habis itu dapat dapat hambatannya. Kita mau nyari hambatannya sehingga saya boleh ubah sekalian di sini persamaannya. Bukan V kali I, tapi V kuadrat per R gitu. Biar kita langsung dapat R-nya. Oke. Heat-nya dari mana, Pak? Heat-nya itu dari M kali C kali delta T. Dibagi dengan waktunya. Bagi waktu sama dengan 0,6 kali V kuadrat per R.
maka nilai resistennya, R-nya, kamu bisa hitung di situ. Ya, nilai resistennya, R, berarti sama dengan 0,6 V kuadrat dikali waktu, ini saya kalikan ke atas, dibagi dengan M kali C kali delta T. Masukin angkanya, V-nya itu 240 di sini. T-nya itu dalam waktu 3 menit, berarti T-nya 180 second. Kemudian masanya 1 kg ya, karena 1 liter. C-nya itu 4.200 karena dia air ya. Saya tulis di sini ya. C-nya 4.200. Kemudian delta T-nya dari 20 ke 100, berarti delta T-nya 80 derajat Celcius. Udah, masukin ke situ. Nanti kalian akan mendapatkan nilai resistennya itu sebesar 18,5 ohm. Ya, ini hambatan dari pemanas tersebut. Oke. Next, nomor 16. Perhatikan rangkaian arus di bawah ini. Berdasarkan rangkaian tersebut, pernyataan yang benar. Untuk yang pertama, hambatan total adalah 4 ohm. 6 dengan 12, ya. Total resistennya itu jadinya 6 kali 12 dibagi 6 plus 12. Hasilnya adalah 4 ohm. Betul. Ya, 4 ohm. Kalau 2 doang itu langsung begini. Terus arus yang hambatan 6 ohm adalah 2 ampere. Nah, arus ini untuk hambatan 6 ohm itu langsung terhubung dia, ya, langsung terhubung ke baterai. Jadi arus I1-nya di sini, arus I1 itu sebesar 12 dibagi dengan 6. Dapat 2 ampere. Ini juga betul. Daya di hambatan 12 ohm adalah 12 watt. Powernya, karena langsung terhubung ke baterai juga dia, berarti langsung V kuadrat per hambatan itu, ya. 12 kuadrat dibagi 12, maka diperoleh 12. Jadi ini. Perbandingan arus listriknya jelas salah ya. Harusnya 2:1 dia. Sehingga yang betul adalah 1, 2, dan 3. Next, 17. Besar gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu gaya magnet ya. Gaya Lorentz itu gaya magnet. Gaya magnet ini dipengaruhi oleh 4 hal sebenarnya. Yang pertama adalah arus listrik, yang kedua panjang kawatnya, yang ketiga medan magnetnya, yang terakhir adalah sudut sin theta. Sin theta, theta ini sebagai sudut ya. Sudut antara arus listrik atau I dengan medan magnetnya. Oke. Jadi kuat arus mempengaruhi, besar muatan tidak, panjang kawat iya, kecepatan tidak. Jadi yang 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Kalau 2 dan 4 itu berlaku pada gaya magnet, tapi gaya magnet untuk muatan yang bergerak, teman-teman, ya. Untuk muatan yang bergerak. Kalau muatan bergerak formulanya apa? Kalau pada muatan, gaya magnet pada muatan yang bergerak itu besarnya adalah F sama dengan Q kalikan V kalikan B, ini juga kalikan sin theta, ya. Q itu muatannya, V itu kecepatannya, B itu medan magnetnya. Oke. 18. Sumber bunyi merambatkan energi ke segala arah dalam bentuk gelombang longitudinal ke segala arah. Maka daerah pancaran gelombang berbentuk bola. Betul ya? Berbentuk bola. Itu satu betul. Kemudian, jika jaraknya dijadikan 4 kali, maka intensitasnya menjadi berapa? Setengah, salah. Ya, harusnya berapa? 1/16. Kenapa? Karena intensitas itu kan power dibagi dengan 4pi R kuadrat, dengan R itu jarak. Jadi berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak. Kalau makin jauh, maka makin kecil intensitasnya.
dengan perbandingan kuadrat. Jadi harusnya 1/16 kali. Yang 3, perbandingan sembunyi pada jarak 1 dan 2 meter. Ini betul. Ya, 1 dan 2 meter itu 4/1. Kemudian jika jaraknya 4 kali, salah. Jadi hanya 1 dan 3 yang betul. Ya. 19. Mesin mobil-mobilan berdaya 40 watt bekerja selama 5 detik. Mobil-mobilan bermasa 4 kilo sehingga dapat bergerak lurus dari diam pada permukaan datar dan licin. Manakah pernyataan berikut yang benar? Pernyataan pertama, kelajuan mobil-mobilan pada akhir pemberian daya adalah 10 meter per detik. Oke. Akibat diberi daya, maka ada perubahan energi kinetik. Ya. Perubahan energi kinetiknya itu sama dengan power kalikan waktunya. Karena awalnya dia diam, maka perubahan kinetiknya itu sama dengan kinetik awal, kinetik akhir. Setengah M V final kuadrat dikurangi 0 sama dengan power 40 kalikan 5. Setengah M kalikan dengan M-nya itu diketahui ya. M-nya sebesar 4 kilo kalikan dengan V final kuadrat sama dengan 200. Ini saya bagi jadi 2. 200 bagi 2 jadi 100. Maka V final-nya itu adalah akar 100. 10 meter per second. Jadi pernyataan pertama adalah pernyataan yang benar. Energi kinetik mobil-mobilan naik sebesar 200 Joule. Betul ya, ini tadi 200 Joule. Ini juga betul. Jarak tempuh selama 5 detik adalah 50 meter. Nah, jarak tempuhnya itu kita bisa gunakan bantuan grafik, teman-teman. Ya, grafik kecepatan terhadap waktu. Awalnya dia 0, kemudian setelah dia 5 detik, kecepatan berubah menjadi 10. Nah, kira-kira di sini 10. Jadi grafiknya lurus begini. Nah, luas grafiknya ini menunjukkan jarak. Jaraknya adalah 5 kali 10 per 2. 25. Ya, jadi ini salah. Setelah 5 detik, mobil bergerak dengan percepatan tetap. Salah, ya. Setelah 5 detik, dia tidak ada gaya bekerja. Jadi kecepatannya yang tetap, bukan percepatannya. Jadi hanya betul 1 dan 2 saja. Oke? Next, nomor terakhir. Satuan dari daya listrik adalah kilogram meter kuadrat per second pangkat min 3. Sebab daya adalah energi transfer per satuan waktu. Kita cek sebabnya dulu ya. Dia bilang daya itu energi per satuan waktu. Ini betul. Kita cek unitnya sekarang. Unit dari energi itu kan kilogram meter kuadrat second pangkat min 2 atau per second kuadrat. Dibagi waktu, second juga gitu. Maka diperoleh kilogram meter kuadrat second min 3. Betul juga ternyata, ya. Jadi betul dan betul. Oke, sampai di nomor 20 ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Semoga bermanfaat, teman-teman ya.